Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Sofianus Channel. Pada kesempatan ini akan menyajikan rubrik ikan bonsai. Di samping saya ini ada programan bonsai Ishizuki. Ini sejak tahun 2011 yang lalu. Dan mengulas latar belakang bonsai Ishizuki ini karena saat ini sudah mengalami perubahan dimensi. Oke, sebelum saya lanjutkan, apa kabar semuanya? Semoga semua pemirsa Sofianus Channel dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan rezeki, sehingga bisa menjalani kehidupan sehari-hari dengan nyaman tentunya. Baik teman-teman, bagi yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe, dan silakan kalau ada sesuatu hal, baik itu berupa kritik maupun pertanyaan atau apapun ya berupa pesan, silakan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, saya akan melakukan sedikit kilas balik ya berkaitan dengan Ishizuki yang saya program ini sudah mengalami perubahan dimensi ya. Jadi volume dimensinya sebagai seni bonsai Ishizuki ini sudah bergeser jauh. Yaitu semenjak saya buka wiringnya. Jadi wiringnya saya buka ternyata berdampak cukup signifikan ya. Tapi berdampak yang kurang baik tentunya ya. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama saya dan teman-teman ya sebagai pebonsai pemula. Jadi ternyata pada saat wiring kita lepas, maka akan ada pergerakan yang signifikan, yaitu perkembangannya terutama. Sehingga sebagai contoh ya, ini tangan-tangannya semua sudah berubah ya, berubah sangat signifikan. Dan ini merubah ruang dan dimensi dari seni bonsai yang sudah saya program. Pada saat kurang lebih 2 tahun yang lalu, ini belum seperti ini, belum separah ini. Ini sudah sangat parah ya, karena tangan-tangannya sudah menjorok keluar jauh ya, seperti ini juga termasuk ini ya, dan ini juga ini menjorok jauh, ini juga menjorok jauh ya, karena tidak terkendali lagi. Yang semula dikendalikan dengan kawat wiring, kemudian begitu kawat wiringnya dilepas, maka mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dan ini mau tidak mau saya akan melakukan kegiatan reposisi. Jadi yang sudah menjorok terlalu jauh seperti ini akan saya lakukan program ulang, yaitu namanya reposisi, agar mengembalikan dimensi ruang yang sudah diprogram sebelumnya. Baik teman-teman, jadi saya membuat Ishizuki ini adalah terinspirasi dari ada sebuah gunung di pantai, yaitu di Ape Pantai ya, gunung yang dan cukup menjulang begitu di pinggir pantai. Dan saya lihat dan saya sering ya, kalau saya lewat saya istirahat sejenak, di itu saya memandang gunung itu dan sangat indah. Kenapa? Gunungnya kecil, menjulang begitu, dan ditumbuhi pepohonan, dan pohon-pohon itu menginspirasi saya untuk membuat Ishizuki ini. Dan dulu pada saat belum perubahan posisi, tangan-tangannya menjadi liar, ini bisa kita nikmati ya. Tapi untuk saat ini, untuk menikmati mau tidak mau harus adakan perubahan-perubahan yang ekstrim. Kenapa harus ekstrim? Karena tidak mungkin ya dengan tangan yang sebesar begini cukup dengan wiring ya atau kawat ukuran 6 pun tidak mampu. Nah ini akan lakukan reposisi ekstrim ya, mungkin dengan pemecahan atau mungkin dengan mengurangi sebagian dari pohonnya, mengurangi kemudian untuk bisa ditekuk ya, karena dengan posisi seperti ini sudah sangat liar ya. Yang tadinya bengkok menjadi lurus, yang tadinya ada lekukan-lekukan menjadi lurus, kemudian menjorok jauh. Dan ini merubah dimensi ruang yang sudah saya program. Oke teman-teman, singkat waktu langsung kita eksekusi saja. Baik teman-teman, jadi setelah mengalami perubahan posisi, ini saya akan lakukan reposisi ya. Jadi ini awalnya adalah sebagai top, dia posisinya agak di sini, agak sini.
agak ke tengah ya. Tapi karena tidak terkendali lagi, wiringnya dilepas, maka dia memanjang, lebih condong menjorok. Jadi ini nanti akan saya perlakuan supaya kembali ke posisi semula. Dan yang ini juga sama, ini terlalu keluar, jadi nanti terlalu keluar dan terlalu panjang. Ini nanti akan saya buat reposisi juga. Dan sepertinya tidak terlalu banyak ya, tapi memang agak sulit karena ini kayunya sudah membesar. Dan untuk yang lain-lain saya rasa tinggal cukur saja atau pruning. Kemudian kalau memang berat ya, tidak cukup dengan pruning, mungkin suatu saat akan saya nolkan kembali, mereposisi topnya supaya bergerak ke selanjutnya. Nanti masuk di tahapan berikutnya ya. Oke, ini adalah top yang dulu posisinya tidak seperti ini, tapi posisinya agak di tengah sini. Bapak boleh buat ya. Oke teman-teman, sejauh ini yang bisa saya kerjakan untuk reposisi isi supi ini, sedianya memang tidak kelihatan terlalu berat. Ternyata setelah saya kerjakan cukup memakan waktu juga ya, karena sampai 2 hari ini. Jadi kemarin mohon maaf saya tidak ambil video karena memang parah sekali ya ini. Jadi ini batang ini setelah saya lepas wiring, ternyata selang waktu 2 tahun ini menjadi menjorok keluar ya. Kemudian bentuknya juga lurus dan cepat sekali membesar. Kemudian saya masukkan, kemudian ada beberapa
bagian dari batang ini yang saya kurangi, digergaji, kemudian untuk bisa ditekuk. Kemudian ini juga ya saya buat miring ke sana, bengkok ya, meliuk. Sama dengan ini saya juga buat meliuk. Ini saya kembalikan posisinya, memang tidak seperti semula. Ini kurang masuk, tapi ini sudah mungkin fase berikutnya nanti akan saya adakan perlakuan, tapi untuk saat ini cukup saya sampai di sini dulu. Jadi baik ini, kemudian ini, ya, ini adalah saya gambarkan bahwa karang ini menghadap ke pantai, ke laut. Jadi posisinya di pantai. Jadi awalnya saya tanam stek ya, stek bahan seperti ini, ya sebesar begini ya kurang lebihnya, di celah batu, sehingga disebut ini isi suki. Jadi tanam di celah batu. Nah, kemudian seiring perjalanan waktu, karena saya lihat cukup bagus ya, sehingga wiringnya saya lepas. Tapi setelah wiringnya dilepas, lepas kontrol. Jadi perkembangannya cepat, juga lari dari posisi yang sudah saya format. Nah, hari ini baru saja kelar, selesai adakan reposisi. Cukup berat ya, cukup berat karena ini sampah-sampahnya ya. Sampah-sampahnya banyak sekali. Dan alhamdulillah ya. Ini reposisi ala kadarnya, nanti pada saat berselangnya waktu penyesuaian sambil berjalan. Mungkin untuk lebih dekatnya ya. Jadi ini tadinya lurus, kemudian ini juga lurus ya. Kemudian saya harus upayakan sedemikian rupa sehingga meliuk. Jadi kalau sambil posisinya di sini, karena batu ini menghadap ke laut, maka ini seperti meliuk melawan angin ya, melawan angin pantai. Itu hanya semacam diorama yang saya gambarkan. Dan kemudian bagian topnya ini juga saya reposisi ya. Kemudian bagian belakang buritannya juga sama ya. Memang cukup berat. Mungkin kalau dilihat posisi seperti ini ya. Ini tapak samping ya. Ini tampak samping, samping belakang. Ini sudah saya turunkan, sudah saya pendekkan, saya lebih pendek lagi. Ya, ini juga sudah saya perbaiki. Ini juga sudah saya perbaiki, saya wiring ulang. Dan ini teman-teman, jadi ini adalah menggambarkan bahwa ini dominasi pohon ini ke sana. Ini karena saya menggambarkan diorama alam yang melawan angin. Cuman sayang sayang karena pohonnya ini sudah lebih besar dan batunya tertelan, tapi tidak apa-apa, kita lihat aja nanti bagaimana perkembangannya. Dan ya mudah-mudahan ya isi suki ini bisa menghibur saya dan teman-teman semua. Coba saya mau bongkar ya, apa namanya, ini media tanamnya ini. Ini sudah cukup lama ya, dari tahun 2011 programan ini. Ini media tanamnya menggunakan kokopit. Nah, ini sudah mulai penampakan expose root ya, akarnya tampak yang tumbuh di dalam. Ini bagian samping belakang. Ini nanti lebih bersihnya akan saya jet ya, saya semprot. Nah, ini expose rootnya sudah mulai nampak, dan ini nanti akan tampak lebih alami lagi ya pada saat media tanamnya ini sudah dibersihkan.
Jadi fungsinya sekarang batu ini sebagai bogelnya. Saya dulu menggunakan ini ya, benang ya, untuk menahan media tanam. Jadi masih ada ini benang-benangnya. Ini akar-akarnya tampak ya. Jadi ini nanti expose root. Ini akan lebih alami lagi nanti kalau media tanamnya sudah bersih. Banyak media tanam. Ini kokopit, 100% kokopit ya. Dan ini adalah sampah-sampahnya, lumayan ya, cukup banyak. Menurut saya banyak sekali. Yang saya perkirakan tadinya hanya saya reposisi ringan, tapi ternyata mengalami reposisi yang cukup berat. Oke teman-teman, video ini sampai di sini dulu dan akan saya sambung di video selanjutnya, yaitu repotting. Jadi nanti akan repotting, dan ini batunya cukup berat, jadi memang atau bonsai ini cukup berat ya bebannya. Mungkin nanti saya gantung di atas untuk pengerjaannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ini sekedar gambaran kalau teman-teman mau membuat bonsai Ishizuki. Wiringnya jangan dilepas kalau bukan untuk kontes, karena perkembangannya sangat cepat dan ya jadinya seperti ini. Ini pengalaman berharga. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.